Fusang Senmu terletak di ujung timur para dewa. Akar besar saling terkait, dan salah satu yang terpanjang bahkan menembus beberapa area besar. Batang Fusang Senmu membentang ke langit dan membentuk awan besar. Berdiri di atas tutupan awan ini, dimanapun penglihatannya, itu semua awan dan lautan, luar biasa dan megah. Dibandingkan dengan tanah pendekar pedang, Fusang Senmu memiliki sedikit pesona dan luas. Kota Dewa Oriental dibangun di atas tutupan awan ini. Di daerah pusat kota Dewa Oriental, menara surgawi dibangun. Di bagian atas menara adalah arai transmisi besar, yang terhubung ke pulau terapung di timur. Jumlah pulau terapung terbatas, dan anak-anak dari keluarga Oriental sangat banyak. Setiap tahun, ada bakat luar biasa yang ingin pergi ke menara surga dan memasuki pulau terapung di timur. Di mata keluarga timur, pergi ke menara berarti sukses. Hei! Susunan transmisi di bagian atas menara langit mulai bersinar. Lalu akan ada sosok yang akan keluar. Orang ini adalah Timur. Berjaga di sisi menara surgawi adalah 6 dewa besar yang sempurna. Status ke-6 dewa besar dan sejati ini di Timur tidaklah rendah. Berita tentang kesakralan suci murni belum diteruskan ke Fusang Senmu. Lagi pula, pulau terapung itu jauh dari sini. Satu-satunya jalan pintas adalah deretan transmisi ini. Tidak sulit untuk menyimpan berita ini. Tetapi tokoh inti keluarga Timur secara alami diberi informasi. Oriental dewasa. Kenapa kamu kembali? Di bawah pimpinan penyempurnaan yang hebat dari Tuhan yang benar, saya telah melihat luka dari tengkorak Timur dan warna yang memprihatinkan. Diikuti oleh Timur, Li Luosui, Luo Zeng dan Hua Tianming dan lainnya. Siapa mereka? Tanya pria hebat yang sedang menuju. Oriental menggelengkan kepalanya dan segera berkata kepada Tuhan yang benar dan agung, kehormatan Timur, ambil saja pimpinan untuk mereka, jangan terlalu banyak bicara. Melihat Oriental Ho Oriental. Orang dewasa Oriental Timur, siapa orang-orang ini? Aku Fusang Senmu, tidak bisa membiarkan orang luar semena-mena kacau. Kata Dongfang dingin. Keluarga Oriental telah kuat selama bertahun-tahun, di mana itu dibiarkan sombong? Terlebih lagi, Li Luosui tidak dapat melihat perbaikannya. Luo Zeng dan Hua Tianming adalah dua dewa besar yang sempurna. Satu-satunya adalah bahwa Chen Huang Yijian memiliki Yaseng. Kekuatan ini tidak cukup untuk menaruhnya di Fusang Senmu. Dongfang Sun bahkan tidak akan menjual wajah Dongfang. Karena penyempurnaan besar ini terdaftar berturut-turut, dan mereka akan dikelilingi oleh Luo Zeng dan yang lainnya, menunjukkan permusuhan mereka. Alis Li Luo sedikit berkerut, dan segera berkata kepada Oriental Ho, biarkan orang-orangmu bertemu, jangan memaksaku untuk membunuh. Dia kembali ke pulau terapung kali ini dan sudah menahan emosinya. Alasannya adalah untuk melihat janji harta yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri sebelum kematian Timur. Kalau tidak, dia sudah mulai membunuh di Timur. Sekarang dia ingin bertemu suaminya, di mana dia masih mau bekerja dengan para penjaga ini? Oriental. Jangan berbuat banyak, bawa kami ke Pulau Sangkar. Oriental bergegas untuk minum. Tapi Dongfang Sun adalah temperamen. Dia melihat ada masalah di timur, dan penampilannya bahkan lebih parah. Oriental Houdaren, aku sebagai penjaga dari jajaran transmisi besar, memutuskan untuk tidak mengizinkan orang yang tidak jelas untuk pergi. Bahkan jika murni saya di sini, saya ingin bertanya. Hei, kata-kata Dongfang Sun belum selesai. Lampu merah telah melewati kepalanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia jatuh dan berguling menuruni tangga menara surga. Air Li Luo sedikit mengangkat tangannya, dan ada beberapa kerucut cahaya di tangannya yang memberikan momentum mengerikan. 5 orang sempurna lainnya memandangi wanita itu, satu persatu, dan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Kecoa Oriental menutup matanya dan penuh dengan warna-warna yang menyakitkan. Dia hanya berkata, saya tidak ingin bicara terlalu banyak. Orang-orang di Fusang Senmu tidak tahu berita tentang Pulau Terapung, tetapi mereka masih terbenam dalam mimpi raksasa pertama. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Oriental telah menjadi ikan. Yingqing Timur menggenggam tangan Hua Tianming, menggigit bibirnya, dan wajahnya putih dan bersalju. Lagi pula, keluarganya sudah mati, dan hatinya juga di bawah tekanan yang cukup besar. Ambil jalan, tidak ada lagi omong kosong untuk membunuh orang yang tidak bersalah, kata Li Luo dingin. Penyebaran lihat untuk menyebar, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Setelah menyadari kesenjangan dalam kekuatan, penyempurnaan hebat ini akhirnya dipahami, dan Dongfang membawa kembali beberapa komet. Meskipun hati mereka penuh dengan teka-teki. Pada akhirnya, mengapa orang-orang ini membobol pulau terapung di timur, dan mengapa mereka akan kembali ke Fusang Senmu dengan memegang timur? Tetapi di bawah ketidakmampuan untuk menghadapi, mereka hanya bisa memimpin jalan. Tubuh Dongfang Sun jatuh dari menara langit, yang juga menarik perhatian banyak orang di timur. Mata di sisi ini sangat suram dan tidak ramah, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Fusang Senmu sangat tinggi, dan turun dari Fusang Senmu dan jatuh ke tanah, akan memakan waktu beberapa hari. Arai transfer yang didirikan oleh keluarga Oriental di Fusang Senmu, mereka memperkenalkan Luo Zeng dan partainya ke dalam arai transmisi yang mengarah ke Pulau Sangkar. Pulau Cage adalah tempat yang digunakan oleh keluarga Oriental untuk mengadakan pembunuhan, terletak di dasar Fusang Senmu.
Pulau ini memegang penguasa timur. Beberapa mengkhianati keluarga, dan beberapa menyinggung para penjahat dari timur. Namun, di tengah-tengah Pulau Sangkar, ada penjara yang sangat aneh. Penjara ini bukan orang yang hidup, tetapi orang yang sudah mati. Sebenarnya, orang mati ini tidak mati, dan dalam keadaan setengah mati. Kapanpun orang yang setengah mati ini akan jatuh, sebuah pesta besar di penjara akan dimulai. Rangkaian besar ini menggabungkan kehidupan Shinto, dan akan menyuntikkan sedikit kekuatan kehidupan ke dalam tubuh orang mati. Ini untuk memastikan bahwa ia tidak akan benar-benar kematian. Orang-orang di timur tahu bahwa tahanan di penjara adalah orang suci dari keluarga Luo. Cara membunuh orang-orang kudus itu rumit, tidak hanya untuk menghancurkan tubuhnya, tetapi juga untuk menghancurkan tempat kudus. Keluarga Oriental tidak bisa menghancurkan alam semesta Dayu sejenak, dan hanya bisa mendukung Luo Wei. Jangan biarkan dia hidup, atau biarkan dia mati, karena begitu Luo Hao meninggal, dia akan segera dilahirkan kembali di alam semesta Dayan. Cara memenjarakan orang-orang kudus ini bukanlah yang pertama dari jenisnya di timur. Dongfang memimpin pejalan kaki ke depan penjara. Buka pintu ke penjara, Oriental berteriak keras. Para penjaga di depan penjara hanyalah dua dewa median. Di mana Anda bisa berani memberontak terhadap komandan timur seperti Dong Sun? Lalu dia membuka gerbang penjara dengan tergesa-gesa. Oh, pintu ini belum dibuka selama bertahun-tahun dan dengan cepat memancarkan aroma berdarah yang tak terlukiskan. Luo Zeng melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah, dan dia melihat sebuah kotak hijau besar di tengah-tengah pesta, berbaring dengan tubuh yang patah. Itu adalah ayahnya yang aneh dan familiar.